Bulan Agustus 2025, saat 80 tahun Indonesia merdeka, gelombang demonstrasi menyeruak, memprotes kebijakan pemerintah kabupaten di sejumlah provinsi di Indonesia. Yang paling dramatis adalah demonstrasi yang berujung pada tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Tidak mau keluar, kita jemput mereka keluar. Ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah wujud kekecewaan yang tumpah ruah. Pemicunya tak lain rencana kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Gelombang protes ini bermula di Pati, Jawa Tengah. Rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% memicu amarah warga. Protes besar-besaran tak terhindarkan, meski akhirnya kebijakan itu ditunda. Kekecewaan warga terlanjur memuncak, berujung pada usulan pembentukan pansus hak angket oleh DPRD untuk memakzulkan sang bupati. Karena Bupati itu arogan, Pak. Setelah baru beberapa dilatih 2 bulan, Pak Bupati sudah membuat kebijakan menaikkan pajak 250%. Gelombang yang sama juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Rencana kenaikan PBB yang lebih fantastis mencapai 300% memicu bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Tuntutan mereka jelas, pembatalan kenaikan pajak yang mencekik. Sementara di Jombang, Jawa Timur, protes datang dalam bentuk yang lebih simbolis namun tidak kalah menusuk. Joko Fatarohim, seorang warga memprotes kenaikan PBB rumahnya yang mencapai 200 hingga 800%. Ia membayar tunggakan pajaknya selama 2 tahun menggunakan uang koin seberat puluhan kilogram dalam galon air mineral. Oh ini protes saja untuk ini karena saya tidak punya uang. Beda antara cara dengan anak saya mulai dari SMP. Nah ini denda ini itu perjuangan. Sampai berapa akhirnya? Saya 2 tahun, kalau per bulan berapa? Saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, saya suruh beli rumah saya. Namun, gejolak ini tidak berhenti di situ saja. Di Semarang, tagihan warga juga meroket hingga 400%. Kondisi yang lebih parah terjadi di Cirebon, di mana kenaikan PBB mencapai angka fantastis hampir 1000%, membuat sejumlah warga menuntut wali kota membatalkan kebijakan yang dinilai sangat memberatkan. Diketahui, di tahun fiskal pertamanya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran. Salah satu dampaknya, alokasi anggaran transfer ke daerah atau TKD tahun depan akan mengalami pemangkasan signifikan. Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, dana transfer daerah menyusut menjadi 651 triliun rupiah. Angka ini turun 29,34% dari anggaran tahun 2025 sebesar 919,6 triliun rupiah. Pemangkasan ini pun dinilai sangat berdampak pada pembangunan di daerah, terutama bagi daerah dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang minim. Terdampak sekali itu, apalagi yang dia di bawah 100 miliar. Jadi ruang fiskalnya ya praktis sudah nggak ada. Nah kemudian pembangunan seperti belum meratanya pembangunan infrastruktur, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi, jalan negara dan lain sebagainya. Nah, ya terutama daerah-daerah yang satu potensi sumber daya alamnya ya, yang umpama tambang bukan perkebunan dan lain sebagainya gitu. Daerah-daerah seperti itu yang mobilitas ekonomi masyarakatnya juga terbatas. Potensi penerimaan pendapatan daerah ya itu ya sudah semakin mengecil kemudian dikurangi lagi dengan transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah itu yang juga semakin berkurang.
Pengamat ekonomi dari Selios Media Wahyudi Askar menilai kenaikan PBB daerah adalah cerminan dari ketergantungan daerah pada dana transfer pusat. Hanya beberapa kabupaten kota saja yang akhirnya terdeteksi bahwa PBB-nya naik. Kita perlu deteksi dari 500 kabupaten kota, itu mana saja yang terpukul, yang sudah kemudian menaikkan pajak reklame mungkin, pajak retribusi daerah lainnya, termasuk juga PBB. Jadi yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang menyebabkan vertical fiscal imbalance. Ini ada teorinya, di mana pemerintah pusat mencengkram dana di daerah, mengambil, memangkas, sehingga kemudian daerah kehilangan kemerdekaan fiskal. Sementara itu, ramainya gejolak di daerah memancing respons dari pemerintah pusat. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan kenaikan PBB di Pati adalah dinamika lokal dan bukan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian di Pati, ini dinamika lokal. Gelombang protes akan kenaikan pajak di berbagai daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kenaikan pajak yang tidak diimbangi dengan sosialisasi yang baik dan waktu yang tepat pada akhirnya hanya akan menjadi beban yang memicu kemarahan. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Mereka dituntut mampu kreatif menghasilkan pendapatan daerah karena pemerintah pusat mengurangi nilai transfer dari nilai yang sebelumnya mereka terima. Sementara, pemerintahan harus berjalan dengan ongkos yang harus mereka cari sendiri. Ujungnya, rakyat pula yang menjadi korban. Diam-diam, pajak ditarik tinggi.